Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan hubungan filsafat ilmu dengan sumber pengetahuan agama. Makalah ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah filsafat ilmu pada program Magister Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kalau kita berbicara hubungan filsafat ilmu dan sumber pengetahuan agama, ini luar biasa ya. Kenapa? Karena seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu eh, banyak orang yang berpendapat, banyak orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan berdasarkan buku yang mereka baca, berdasarkan video yang ditonton, berdasarkan hasil diskusi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena manusia itu adalah sesuatu makhluk yang tidak pernah ada bosannya untuk menggali dan terus menggali. Apalagi terkait dengan sebab akibat. Salah satu contoh, misalkan ada seorang anak yang bertanya, eh, kenapa angin ini kita bisa rasakan namun kita tidak bisa lihat? Nah, maka guru menjawabnya dengan sesuatu yang rasional. Ya, memang angin kita tidak bisa lihat, kita bisa merasakan, namun gejalanya kita bisa lihat. Maksudnya, eh, tanda bahwa sedang ada angin itu kita bisa melihat dari daun kelapa bergoyang, daun pepohonan bergoyang, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat itu. Nah, itulah bagian dari bagaimana manusia itu memiliki banyak pertanyaan terhadap sesuatu. Bahkan, ada yang menganggap filsafat ilmu dan agama itu sering dianggap sebagai dua sumber pengetahuan yang berbeda. Bahkan bertentangan. Filsafat ilmu berfokus pada rasionalitas dan bukti, sedangkan agama lebih menekankan pada wahyu dan keyakinan. Pandangan ini menimbulkan perdebatan panjang mengenai apakah keduanya bisa berdampingan atau justru saling menolak. Sejak dahulu manusia selalu terdorong untuk memahami berbagai peristiwa di dunia ini melalui pendekatan sebab dan akibat. Hal ini yang menjadikan saya uh, memiliki keinginan yang kuat untuk menggali lebih dalam terkait hubungan filsafat ilmu dan sumber pengetahuan agama. Kita akan coba lihat lebih lanjut terkait dengan keduanya ini. Kita mulai dengan Robert H. Kirkman. Filsafat ilmu itu menurut pendapat beliau dalam satu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini, melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu. Tetapi filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktik ilmiah secara aktual. Sejalan dengan itu, Lewis Whitebeck berpendapat bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah, serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmiah ilmu secara keseluruhan. Berdasarkan pendapat di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat ilmu itu merupakan salah satu cabang filsafat yang secara khusus membahas hakikat, struktur, dan hubungan antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak hanya menelaah isi dari ilmu itu sendiri, tetapi juga mengkaji dasar-dasar teoritis, logis, dan metodologis yang melandasinya. Nah, hal demikian kita bisa ketahui bahwa sesuatu pengetahuan itu yang berdasarkan filsafat ilmu ini harus dilandasi dengan hal-hal yang masuk akal gitu. Kemudian kita akan lihat tiga komponen utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau kita lihat pada ontologi sendiri, ontologi itu dia akan membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh
kita ingin tahu. Kemudian kita mempelajari teori tentang ada. Kemudian pada epistemologi sendiri, itu membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Lalu mempelajari teori tentang pengetahuan atau teori tentang pengetahuan. Kemudian aksiologi ini membahas pada nilai kegunaan pengetahuan, juga mempelajari teori tentang nilai. Itulah tiga dari cabang filsafat, komponen dari filsafat ilmu. Selanjutnya kita akan masuk pada menurut Ahmad Tafsir, pengetahuan adalah semua yang diketahui sebagaimana menurut Al-Quran. Nah, di sini saya agamanya saya akan bawa dalam segi agama Islam, bahwa pengetahuan itu sebagaimana menurut Al-Quran, kita tatkala manusia dalam perut ibunya, ia tidak tahu apa-apa. Kemudian lahir, maka mulailah proses mengetahui sampai akhirnya dewasa. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dianggap sakral dan transenden. Seperti itu. Dalam Islam, misalnya sumber pengetahuan meliputi yang pertama adalah wahyu, Al-Quran dan hadis. Ini adalah sumber utama dan absolut. Yang kedua, akal, reason, digunakan untuk memahami dan menginterpretasi wahyu. Yang ketiga, hati atau intuisi spiritual melalui perenungan atau pengalaman batin, tasawuf. Nah, ini bagian dari sumber pengetahuan dalam agama Islam. Lalu yang keempat adalah ijma dan qiyas sebagai sumber pengetahuan turunan dalam hukum Islam. Aspek dalam filsafat ilmu dengan pengetahuan agama, yang pertama kita akan lihat pada sumber empirisnya. Pada filsafat ilmu itu rasio, sedangkan pada pengetahuan agama itu wahyu, akal, dan intuisi. Kemudian metode observasinya pada filsafat ilmu melalui eksperimen dan logika. Sedangkan pengetahuan agama melalui tadabbur, ijtihad, dan zikir. Tujuannya, kalau dalam filsafat ilmu menjelaskan fenomena secara objektif, secara runtun, secara sistematis ya. Kalau dalam pengetahuan agama, menuntun manusia menuju kebenaran yang hakiki. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan lihat pada titik temu dan perbedaan. Pada titik temunya adalah keduanya itu mencari kebenaran. Nah, jelas. Selanjutnya, sama-sama melibatkan akal sebagai instrumen, bisa saling melengkapi. Ilmu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, agama menjelaskan mengapa itu penting secara moral dan spiritual. Nah, sedangkan pada segi perbedaan, kita lihat pada segi perbedaannya, filsafat ilmu itu tidak mengandalkan wahyu. Agama tidak selalu bisa diuji secara empiris, kriteria kebenaran berbeda, empiris vs keimanan. Iya, karena seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, bahwa filsafat ilmu itu berdasarkan eksperimen ya, berdasarkan hasil penelitian, kemudian secara objektif. Sedangkan agama dia melalui wahyu gitu. Misalkan dalam agama Islam itu wahyu disampaikan dari Al-Quran gitu ya. Itu. Kemudian berdasarkan hadis dari Nabi, yaitu penyampaian hal-hal yang bersifat pengetahuan. Kemudian kita lanjut model relasi ilmu dan agama menurut Ian Barbour. Menurut beliau, yang pertama adalah konflik. Ilmu dan agama itu saling bertentangan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah independensi. Ilmu dan agama berjalan sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah dialog. Keduanya berdialog dalam wilayah tertentu, misalnya
etika bioteknologi. Yang keempat, integrasi ilmu dan agama bersatu dalam mencari makna dan kebenaran sejati. Itu menurut pendapat beliau. Kemudian, sejalan dengan itu pula, ada relevansi integrasi ilmu dan agama. Yang pertama adalah mencegah sekularisasi pengetahuan. Yang kedua, menghasilkan ilmu yang bermoral dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menghindari kekosongan spiritual dalam sains modern. Yang keempat, menjadi landasan pembangunan peradaban yang utuh. Atau dalam hal ini, material dan spiritual. Selanjutnya adalah kita masuk pada kesimpulan dan langkah berikutnya. Yang pertama adalah kita harus memahami perbedaan dan kesamaan, mengidentifikasi batas dan potensi integrasi antara filsafat, ilmu, dan agama. Yang kedua adalah kembangkan dialog konstruktif, membuka ruang akademik untuk diskusi interdisipliner yang objektif dan terbuka. Kemudian kita perdalam penelitian filsafat, ilmu, dan agama. Melakukan kajian mendalam untuk memperluas wawasan pengetahuan secara holistik. Memang dalam berfilsafat itu adalah melakukan perdebatan yang panjang karena berdasarkan yang tadi. Argumen seseorang berdasarkan hasil eksperimennya, hasil penelitiannya. Kalau didasarkan dari agama, ya tadi berdasarkan wahyu dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu, semoga dengan penjelasan-penjelasan seperti yang sudah saya paparkan tadi, semoga dapat dipahami mengenai hubungan filsafat ilmu dengan sumber pengetahuan agama. Dalam hal ini, saya lebih pada ke agama Islam. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Tentunya kritik dan sarannya sangat diharapkan karena ini akan menjadi banyak hal yang saya akan pelajari dalam perbaikan tugas-tugas makalah ke depannya. Ya, cukup sekian. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.